sikap Nabi Harun. Nabi Harun ditinggalkan 40 malam. Dia bekerja keras untuk mengajar Bani Israel yang terkenal kerasnya, yang terkenal degilnya, yang terkenal tidak mau tahu dengan Rasulnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dihadapi oleh Harun. Dan ketika dia menjumpai saudaranya, malah saudaranya Nabi Musa mempermalukannya di depan Bani Israel. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah kaum mukminin, kiranya kehadiran kita di masjid benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, kalau kita bertakwa, keuntungannya dunia dan akhirat. Dan kalau kita tidak bertakwa, kerugiannya dunia dan akhirat. Apa kata Allah kaum mukminin? Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di ayat lain Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan baginya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Itu di dunia yang akan Allah berikan kepada kita yang bertakwa. Dan di akhirat apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Fi jannatin wa uyun, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air. Untuk itu kaum mukminin, khatib pastikan diri khatib bertakwa, dan kaum mukminin juga
pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk melihat sebuah peristiwa yang dipraktikkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini kaum mukminin petunjuk, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran berkisah tentang kejadian-kejadian masa lampau, kisah sekarang, dan kisah yang akan datang. Dalam kesempatan ini, kisah masa lampau yang ingin khatib sampaikan untuk kita, Allah patrikan dalam Al-Quran, artinya bisa menjadi iktibar bagi kita semua. Kaum mukminin yang kami muliakan, seperti mana kita ketahui kaum mukminin, ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk bermunajat 30 malam, dan Allah memberikan hadiah kepada Musa, kalau bermunajat 30 malam, Allah berjanji memberikan kitab kepada Nabi Musa untuk petunjuk bagi kaum Nabi Musa, yaitu kaum Nabi Israel. Dan Musa ketika mau meninggalkan Bani Israel, berpesan kepada adiknya, kepada saudaranya Harun, agar Harun menggantikan posisinya memimpin Bani Israel selama kepergiannya bermunajat di Bukit Tur selama 30 malam. Dan Al-Quran mengisahkan Nabi Musa bermunajat tidak 30 malam, tapi 40 malam. Setelah Nabi Musa bermunajat 40 malam, dan Nabi Musa mendatangi kaumnya Bani Israel, dan Nabi Musa betapa terkejutnya Nabi Musa, betapa kagetnya Nabi Musa. Kaumnya sudah mulai menyembah berhala, kaumnya menyembah patung sapi. Betapa marah dan jengkelnya Nabi Musa, marah dan jengkelnya, sedihnya Nabi Musa. Allah patrikan dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 150. Inilah yang ingin khatib sampaikan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan apa yang dilakukan oleh Nabi Harun menjadi iktibar untuk kita semua. Al-A'raf ayat 150. Apa Allah katakan, Allah informasikan kepada kita. Walamma raja'u Musa, dan ketika Musa telah kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbani, dengan marah, asifah dan sedih hati. Qala bi'sa ma khalaqtumuni, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan mim ba'di, selama kepergianku. Ajiltum amra rabbikum, apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Allah berjanji kepada kaum Bani Israel akan memberikan kitab suci kepada Bani Israel dengan syarat Musa bermunajat 30 malam, dan akhirnya dicukupkan oleh Nabi Musa 40 malam. Sebelum kitab suci itu datang, kaum Bani Israel sudah mulai mendurhakai Allah, sudah mulai menyembah berhala. Ini Allah patrikan dalam surah Al-A'raf ayat 150. Perhatikan kamu apa ayat berikutnya. Allah informasikan kepada kita kondisi emosional Musa ketika itu. Musa adalah orang yang benar-benar pemegang amanah. Apapun yang diberikan amanah kepada Musa betul-betul lillahi ta'ala. Maksimal Musa mengerjakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dia lillahi ta'ala, maksimal dia bekerja. Maka ketika hasil kerjanya tidak sesuai keinginannya dan keinginan Allah, timbul emosinya kaum mukminin. Dan Allah gambarkan di sini, sampai di sini Allah katakan di sini, wa alqal alwaha, Musa pun melemparkan alwah, lahu, Taurat, kitab suci yang ada di tangan Nabi Musa. Yang Nabi Musa mendapatkan kitab suci ini karena bermunajat 40 malam, dilemparkan oleh Musa. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Musa ketika itu, emosionalnya Musa ketika itu. Dan luar biasanya di sini Allah gambarkan, wa akhaza, dan dia memegang bi ra'si, ada yang mengatakan kepala,
ada yang mengatakan janggut, akhihi saudaranya, ya juruhi sambil menarik ilahi, dia pegang. Ada yang mengatakan janggut, ada yang mengatakan rambut saudaranya Harun dipegang sampai ke dekat dia. Betul-betul marah Musa kepada Nabi Harun, membentak Nabi Harun di depan Bani Israel. Luar biasa emosi Nabi Musa sesaat itu. Dia memarahi Harun di depan Bani Israel. Dia menarik rambut, menarik janggut Harun di depan Bani Israel. Lihat sikap Nabi Harun, luar biasa kaum mukminin. Ini yang ingin kami sampaikan kepada kita, sikap Nabi Harun. Nabi Harun ditinggalkan 40 malam. Dia bekerja keras untuk mengajar Bani Israel yang terkenal kerasnya, yang terkenal degilnya, yang terkenal tidak mau tahu dengan Rasulnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dihadapi oleh Harun. Dan ketika dia menjumpai saudaranya, malah saudaranya Nabi Musa mempermalukannya di depan Bani Israel. Lihat kamu ini. Apa kata Harun? Yang luar biasa Harun, lembutnya hatinya. Apa katanya? Qala ibnu ummah. Harun berkata, wahai anak ibuku. Ini yang dikatakannya. Innal qauma stad'afuni wa kadu. Kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka yaqtulanani, membunuhku. Kaum ini telah menganggapku lemah. Kaum ini hampir membunuhku. Fala tusmin biyal a'da'a wa la taj'alni. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Janganlah sampai musuh-musuh Bani Israel engkau menyorang ambu, engkau menarik rambut ambu, engkau menarik janggut ambu, mempermalukan ambu di depan temannya. Tapi dia masih mengatakan, wahai anak ibuku, wala taj'alni ma'al qaumi zalimin, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Luar biasa pendidikan yang bisa kita ambil kaum mukminin. Ini Allah informasikan dalam Al-Quran. Peristiwa ini Allah informasikan kepada kita. Artinya peristiwa ini akan berulang-berulang. Ada mungkin kita yang seperti Musa, yang dapat amanah, dan amanah itu kita amanahi pula kepada bawahan kita, dan tanpa kita sadari ketika bawahan kita kurang maksimal menerjemahkan keinginan kita, dan kita marah di depan orang banyak. Dan ini Allah gambarkan Musa lakukan itu kaum mukminin, dan Allah gambarkan bagaimana perasaan Harun ketika itu. Untuk itu kita kaum mukminin, jadikan ini iktibar bagi kita. Kalau Allah memberikan kita amanah sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai suami, perhatikan perasaan yang kita pimpin, perasaan istri kita, perasaan anak kita. Kalaupun kita marah, kita sabar sesaat. Jangan sampai di depan orang banyak. Tapi hebatnya Musa kaum mukminin, karena Allah menjadikan sampel Musa di sini. Apa Allah gambarkan di ayat 151-nya? Qala rabbi firli, Musa berdoa, ya Tuhanku ampunilah aku. Ketika adiknya mengatakan itu, Musa yang keras, lembut hatinya, dan dia sadari kesalahannya kaum mukminin. Dia minta ampun kepada Allah. Qala rabbi firli, Musa berdoa, ya Tuhanku ampunilah aku. Dan dia tidak hanya minta ampun untuk dirinya, dia juga minta ampun untuk saudaranya. Wali akhi, dan saudaraku. Dia sadar saudaranya tidak maksimal memegang amanah yang diberikan kepada dia. Dia memang merasa salah. Kenapa harus memarahi saudaranya di depan Bani Israel? Dia minta ampun kepada Allah sekaligus minta ampun buat saudaranya. Wadkhilna, dan masukkanlah kami, dia minta dirinya dan saudaranya, fi rahmatika, ke dalam rahmat engkau. Wa anta arhamur rahimin, padahal engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang bisa kita ambil kaum ini? Harun sabar dan tenang menasihati saudaranya dengan bahasa kasih sayang. Musa si pemarah itu langsung lembut hatinya, tidak hanya doakan dirinya, juga doakan saudaranya. Dan iktibar bagi kita kaum, hormati saudara kita. Orang beriman bersaudara, walaupun bawahan, tapi dia saudara kita. Jangan sampai karena emosi sesaat kita tidak mampu kendalikan diri,
lukai hati orang selama ini yang membantu kita. Karena satu kesalahan, kita melupakan jasanya dan mempermalukannya di depan orang banyak. Ini kibar yang luar biasa yang Allah gambarkan dalam firman-Nya ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti luhur. Kaum mukminin, Allah memuji Rasul kita berakhlak mulia. Kenapa Rasulullah berakhlak mulia? Karena Rasulullah dituntun Allah. Setiap peristiwa langsung Allah tuntun. Maka kita yang ingin berakhlak mulia, ikuti Rasul yang telah dituntun oleh Allah. Allah gambarkan posisi Rasulullah itu ketika Rasulullah berjumpa dengan orang buta. Rasulullah sedang bercengkrama dengan pemuka-pemuka Quraisy. Saat bersamaan datang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Rasulullah sedang bernegosiasi dengan petinggi-petinggi Quraisy. Kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi Rasulullah. Rasulullah karena mau fokus dengan petinggi-petinggi Quraisy, merasa kurang nyaman, merasa kurang senang ketika didatangi Abdullah bin Ummi Maktum. Rasa kurang senang ternampak di raut wajah Rasulullah. Raut Rasulullah yang menampakkan wajah tidak senang, tidak nampak sama Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi begitu Allah menjaga Rasul mulia, Allah ingatkan Rasulullah dengan abasa wa tawalla. Dia berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Begitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum mukminin. Kita bukan umat Nabi Musa. Kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nabi Musa keras, salah, sadar, langsung berubah. Kita umat Nabi Muhammad, begitu lembutnya Nabi itu kaum mukminin, Allah gambarkan kepada kita. Dan Nabi Muhammad itu apapun yang dikatakannya, semuanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang dikatakannya hanya nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tapi Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Dan tanda orang yang tidak merugi kaum mukminin, yang saling nasihat menasihati dalam keadaan benar. Kita menasihati itu dengan cara yang benar dan dengan cara yang sabar. Kalau sudah dengan cara yang benar dan cara yang sabar, baru kita selamat dari kerugian. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang telah mati ya Allah. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khair, ya Allah, ikutkanlah antara kami dan mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Rabbi fir warham wa anta khairur rahim, ya Allah, ampuni dan kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri yang aman dan tentram. Wa jami'i biladil muslimin, dan juga seluruh negeri muslim aman dan tentram ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Penyayang. Allahumma izzal Islam wal muslimin, ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina mujahidin fi Filistin,
Ya Allah, tolonglah muslimin dan mujahidin Palestina. Allahumma sabbik imanahum. Ya Allah, teguhkan iman mereka. Wa anzilis sakinata ala qulubihim. Turunkanlah ketentraman di hati mereka. Wa wahid sufufahum. Satukanlah barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan kufar dan musyrikin. Allahumma damir Yahudi wal Israel. Ya Allah, binasakan kaum Yahudi dan Israel. Sayasam lahum wa farik jam'ahun. Cerai beraikan mereka ya Allah. Mansur alal mujahidin adda wa adadin. Ya Allah, menangkanlah mujahidin atas musuh kami, musuh agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.